Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Vibes of Tauhid, channel yang berbagi ilmu dan menebar kebaikan. Di video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Isra Miraj. Banyak orang bilang Isra Miraj itu cuma mimpi. Tapi benarkah begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang berkata peristiwa Isra, peristiwa perjalanan di waktu malam yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebuah mimpi secara ruhiyah saja, ini kurang tepat, karena dalam bahasa Arab abdun itu sudah mencakup mengenai fisiknya, physically. Berarti ini sama dengan kalau saya ibaratkan jasad kita ini, itu perjalanan yang dialami Nabi begitu, bukan hanya ruhnya tapi jasadnya. Mungkin orang bertanya, apakah mungkin bisa begitu? Perjalanan yang sangat jauh tapi ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Logis enggak? Bisa nggak orang mengadakan perjalanan secara fisik dengan tempat yang sangat jauh tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Logis nggak? Pada masa itu logis? Nggak logis, memang nggak logis. Tapi bagaimana itu bisa diterima oleh manusia sekarang? Bagaimana caranya? Sains membuktikan. Sains sudah menjadi bukti. Nggak usah jauh-jauh, paling sederhana. Semut kalau dari sini menuju Jakarta bisa nggak dalam waktu 3 jam? Bagaimana caranya? Nggak ada ceritanya Mas semut bisa berjalan jauh, begitu jauhnya dari sini ke sono hanya dalam waktu 3 jam. Nggak bisa, kecuali dengan alat tertentu. Bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak kita. Kalau ibu-ibu biasanya pergi bawa makanan, semut masuk, tahu enggak? Dari sini terbang ke Jakarta, dalam waktu 3 jam dia sudah nyampe. Artinya apa? Bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak selain dirinya. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin itu bisa dilakukan, tapi atas kehendak Allah, bukan atas kehendak dirinya, maka itu bisa terjadi. Dan fakta membuktikan itu. Ini salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya abadi, bisa dibuktikan. Mukjizat para nabi yang lain itu sifatnya temporal, diakui pada masanya tapi tidak bisa dibuktikan pada masa sekarang. Kalau mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dibuktikan pada masanya dan bisa dibuktikan pada masa sekarang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperjalankan hambanya atas kehendaknya, bukan atas kehendak hambanya sendiri, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Aqsa itu yang mana sekarang? Yang tadi dibaca imam itu berkaitan dengan apa? Agar Palestina itu dibebaskan. Kira-kira kalau bicara mengenai Masjidil Aqsa, yang mana lokasinya? Waktu Al-Quran diturunkan, yang dimaksud Masjidil Aqsa itu yang mana? Kalau kita saat ini yang umroh plus Yerusalem, ada 2 masjid besar di situ. Ada yang di tengah berkubah emas, itu yang disebut the Dome of the Rock, Masjid Kubah Karang. Kenapa disebut karang? Karena di situ ada batu besar. Batunya besar, kemudian diberikan kubah karang. Jadi ibaratnya kayak begini. Ini batu besar, di situ ada kubahnya. Ya kayak begini lah, persis kayak gini. Ada tinggi sekali, di sini ada batu besar. Batu besar itu ada ceritanya, bukan sekedar batu.
tapi itu disebut dalam istilah bahasa Ibraninya Avon Hastiye. Avon itu arti harfiahnya batu, Hastiye pondasi, batu pondasi. Itu adalah batu pondasi bangunan Masjidil Aqsa yang lama pada masa Nabi Sulaiman. Di atasnya baru dibangun kubah emas. Sebelumnya nggak ada bangunan itu, hanya batu karang itu saja. Itulah tempat pijakan Nabi waktu Mi'raj. Jadi waktu Nabi Mi'raj, di situ sudah ada batu itu. Di situ ada bekas telapak kaki Nabi sebagai pijakan ketika Mi'raj. Sama persis seperti di Mekah ada yang disebut Maqam Ibrahim, bekas telapak kaki pijakan Nabi Ibrahim. Jadi kalau Masjidil Haram bicara mengenai Abul Anbiya, Masjidil Aqsa bicara mengenai Khataman Nabiyyin. Ini mata rantainya. Dan kita bisa tahu kalau di bagian tengah ada Masjid the Dome of the Rock, di bagian samping itu yang kita kenal sekarang dengan istilah Masjidil Aqsa. Itu salah satu bagiannya. Jadi yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa ketika Al-Quran diturunkan itu keseluruhan kompleks sebetulnya. Yang itu kemudian jadi rebutan kaum Yahudi. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang-orang Yahudi itu kiblatnya sampai hari ini kalau mereka itu sembahyang menghadap ke arah batu karang itu, ke arah itu. Terima kasih sudah menyimak. Setelah mengetahui penjelasan ini, bagaimana pendapat kamu tentang Isra Miraj? Mimpi atau peristiwa nyata? Silakan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Semoga menjadi diskusi yang bermanfaat.